Yesus dodame, hai Yesus dodana takuku, hai Yesus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 20. Demikian dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita kembali tentang kasih dan kesetiaan Yesus terhadap orang-orang yang selalu taat melakukan kehendaknya. Itu berarti Yesus mengingatkan karena dia tidak mengabaikan ketika orang yang mengakuinya hadir di hadapan Yesus untuk mengucap syukur. Dan Yesus tidak menentukan kapan waktu dan jumlah orang yang hadir di hadapannya untuk memuji dan memuliakan namanya, serta menyampaikan permohonan kepada Yesus melalui doa. Di samping itu, Yesus juga tidak menentukan berapa orang yang boleh hadir atau datang ke hadapannya, agar dia mau mendengar apa yang disampaikan kepadanya. Itu berarti hadir di hadapan Yesus, baik secara pribadi, secara kelompok atau persekutuan, Yesus tetap berada di hadapan orang-orang yang datang kepadanya, yang tentu tidak ada penghalang atau penghambat untuk hadir di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah dengan tegas Yesus mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dari ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, itu menunjukkan keterbukaan dari kepribadian Yesus yang tetap setia dan siap hadir di hadapan orang yang datang kepadanya. Melalui perkataan yang disampaikan oleh Yesus, tentu kita dapat memahami bahwa untuk datang ke hadapannya tidak harus menunggu orang agar bersama-sama datang ke hadapannya. Bagi kita orang percaya tentu menghendaki atau berkeinginan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus, karena dialah pengharapan kita untuk menentukan apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Di samping harus selalu mengucap syukur atas pertolongannya yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Yesus terhadap orang yang selalu setia dan taat di hadapannya tentu tidak dibatasi atau berhenti melakukan apa yang diharapkan orang-orang yang percaya. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini, Yesus akan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik ketika datang memohon ke hadapannya. Jika Yesus mengatakan, di situ aku berada di tengah-tengah mereka, tentu Yesus mau bersedia mendengar apa yang akan disampaikan kepadanya. Bukan berarti mau mengevaluasi apa yang disampaikan kepadanya dan menentukan benar atau tidak bagi Yesus dari apa yang disampaikan orang yang memohon kepadanya. Justru kehadiran Yesus adalah mau menunjukkan kasih-Nya
bagi orang-orang yang datang ke hadapannya. Inilah yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena kita berpengharapan akan penyertaan dan perlindungan Yesus yang selalu bersedia dan memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami tetap dalam keadaan sehat, hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar kami benar-benar hadir di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang menjadi pengharapan dan pertolongan bagi kami. Dan kami tahu bahwa kehadiran kami di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan kepadamu, Tuhan akan tetap setia dan siap untuk menerima kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di pagi hari ini. Dan juga kami berdoa buat semua saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, di dalam melakukan pekerjaan pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, menunjukkan yang terbaik, sehingga apa yang mereka harapkan dari pekerjaan yang dilakukan dapat membuahkan hasil menjadi berkat dan sukacita di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya yang memberikan kekuatan dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat gereja-Mu yang melakukan semua program-programnya. Kami mohon Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini dapat berjalan dengan baik. Dan semua majelis-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhan juga menyertai dan memberikan kekuatan agar di dalam kehidupan setiap hari, baik dalam melakukan pekerjaan dan melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, mereka dapat melakukan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Shalom.